Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Imam Syafi'i adalah salah satu mazhab yang diikuti di Indonesia. Kisah-kisah tentangnya begitu banyak. Kali ini kita akan berbagi kisah tentang kehidupan Imam Syafi'i. Namun sebelum video ini dilanjutkan, mari bangun channel ini agar semakin berkembang dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Dan jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Ibu Imam Syafi'i adalah seorang ahli ibadah yang cerdas. Kecerdasan beliau tampak ketika ia menjadi salah seorang saksi di pengadilan Mekah bersama seorang saksi perempuan lain dan seorang saksi laki-laki. Ketika hakim ingin memisahkan antara kesaksian dua orang perempuan tersebut, akan tetapi ibunda Imam Syafi'i berseru, "Kau tidak layak melakukan hal itu, karena Allah telah berfirman, dan tersaksikanlah dengan dua orang saksi dan dari orang-orang laki-laki di antara kalian. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kalian ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Akhirnya sang hakim pun menarik kembali pendapatnya itu. Peran ibunda Imam Syafi'i terhadap dirinya sangatlah besar. Seperti Imam Malik, Imam Syafi'i juga mendapat banyak pengarahan dari sang ibunda dalam hal menuntut ilmu. Ibunya selalu membimbing Imam Syafi'i untuk terus meraih ilmu dengan mengirimnya dari Gaza ke Mekah. Sang ibunda mengirim Imam Syafi'i agar dapat hidup tidak jauh dari pusat ilmu di kala itu. Ibunda Imam Syafi'i juga menyiapkan seluruh perbekalan perjalanan sang imam menuju Mekah. Dikisahkan oleh Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, Imam Syafi'i pernah berkata, "Ibuku mempersiapkan segalanya untuk perjalananku ke Mekah. Aku pun berangkat ke sana. Ketika itu aku masih berumur sekitar 10 tahun. Aku menetap di rumah salah seorang kerabatku dan mulai menuntut ilmu di sana." Kondisi Imam Syafi'i yang tumbuh dalam keadaan yatim menjadikan sang ibu adalah murabbi pertamanya. Kisah selanjutnya tentang kisah Imam Syafi'i. Suatu hari di masa kecilnya, Imam Syafi'i hendak pergi ke Madinah. Dia ingin bertemu dengan Imam Malik dan berniat menimba ilmu darinya. "Wahai ibu," ucap Imam Syafi'i sebelum berangkat, "berilah aku nasihat." Mendengar permintaan anaknya itu, sang ibu pun berkata, "Wahai anakku, berjanjilah kepadaku untuk tidak berdusta." Imam Syafi'i pun menyanggupi permintaan ibundanya. Dia berkata, "Aku berjanji kepada Allah, lalu kepadamu untuk tidak berdusta." Lalu beliau menaiki tunggangannya dan pergi bersama rombongan yang lain. Imam Syafi'i dibekali uang 400 dirham. Uang itu pun disimpannya di dalam sebuah kantong yang dibuat di sela-sela baju yang dikenakannya. Dalam perjalanan, rombongan dijegat perampok yang mengambil harta dari tiap orang. Ketika bertemu Imam Syafi'i, dia pun bertanya apakah memiliki uang. Mengejutkan, Imam Syafi'i mengakuinya. Tentu saja perampok bertanya jumlah yang dibawa sang imam, dan lagi-lagi Imam Syafi'i mengakui bahwa ia membawa 400 dirham. "Pergilah sana," ucap perampok tersebut. "Apakah mungkin orang seperti kamu membawa uang sebanyak 400 dirham?" Maka duduklah Imam Syafi'i dengan tenang, sedangkan para perampok terus menjarah harta orang-orang. Hampir selesai, pemimpin perampok bertanya apakah seluruh harta rombongan telah diambil semuanya. Para perampok pun mengiyakannya. "Apakah kalian tidak meninggalkan seorang pun?" tanya sang pemimpin perampok tersebut. "Tidak," kata anak buahnya, "kecuali seorang anak kecil yang mengaku telah membawa uang sebanyak 400 dirham. Namun anak tersebut gila atau hanya mengolok-olok kita, sehingga kami pun menyuruhnya pergi." Pemimpin perampok itu berkata, "Bawa anak itu kemari." Imam Syafi'i dibawa ke hadapan pemimpin perampok. Maka sekali lagi ia ditanya soal uang yang dibawanya. Dan tentu saja Imam Syafi'i lagi-lagi mengakuinya. Begitupun juga ketika ditanya jumlahnya,
Beliau tak sungkan menyebut kembali 400 dirham yang diberikan ibunya. Di mana uang itu? Tanya pemimpin perampok penasaran. Imam Syafi'i mengeluarkan uang tersebut dari balik pakaiannya, lalu diserahkan begitu saja. Tertegun dengan perilaku anak kecil di hadapannya, pemimpin perampok menuang uang di pangkuannya, seraya memandangi Imam Syafi'i. Dia sungguh tak mengerti. Kenapa kamu jujur kepadaku ketika aku tadi bertanya kepadamu, dan kamu tidak berdusta kepadaku, padahal kamu tahu bahwa uangmu akan hilang? Imam Syafi'i pun menjawab, aku berkata jujur kepadamu karena aku telah berjanji kepada ibuku untuk tidak berdusta kepada siapapun. Sang pemimpin rampok berhenti memainkan uang di tangannya. Terdiam seketika. Ada sesuatu menyelusup di hatinya, sesuatu yang selama ini belum hadir dan kini menggerakkannya. Ambillah uangmu, ujar pemimpin perampok tersebut. Kamu takut mengkhianati janjimu kepada ibundamu, sedangkan aku tidak takut berkhianat kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergilah wahai anak kecil dalam perjalanan dalam keadaan aman dan tenang, karena aku telah bertaubat kepada Zat yang Maha menerima taubat lagi Maha penyayang melalui kedua tanganmu. Dengan taubat ini aku tidak akan pernah mendurhakainya lagi selamanya. Tidak hanya itu, sang pemimpin rampok pun mengajak seluruh anak buahnya untuk kembali ke jalan Allah. Disuruh oleh ketua mereka, mereka pun mengembalikan seluruh harta yang diambil paksa dari rombongan tersebut. Maha suci Allah bertema kejujuran selalu bawa kebaikan jika dilakukan tulus tanpa niat sampingan. Di suatu ketika Imam Syafi'i belajar di Mekah, Imam Syafi'i adalah seorang yang cerdas dan sangat pandai, sehingga sang imam hanya memerlukan waktu yang singkat untuk memahami dan mengerti saripati ilmu. Karena kecerdasannya itu, guru dari sang imam mengatakan, ilmu yang saya miliki telah habis saya ajarkan. Lebih baik kamu menuntut ilmu ke Madinah. Mendengar perintah sang guru, Imam Syafi'i pun akhirnya menemui ibundanya dan mengatakan kalau disuruh sang guru untuk belajar ke Madinah. Ibu sang imam pun akhirnya mengizinkan dengan ikhlas melepaskan sang imam untuk belajar ke Madinah, seraya berkata, nanti bertemu lagi di akhirat. Perkataan ibu mengarah pada pemberian semangat ke anak bahwa sang imam tidak dibebani untuk pulang dan menemui ibundanya selama menempuh pendidikan. Imam Syafi'i akhirnya melanjutkan pendidikan di Madinah. Setelah menyelesaikan pendidikan di Madinah, tak lama kemudian beliau dikirim untuk belajar di Irak. Pada saat di Irak, Imam Syafi'i menjadi ulama besar yang dihormati oleh ulama lain. Hingga akhirnya pada saat ibu Imam Syafi'i melaksanakan ibadah haji di Mekah, sang ibu mendengar ceramah oleh syekh yang sering menyebut nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemudian sang ibu bertanya kepada syekh, siapa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu? Syekh pun menjawab, beliau adalah orang alim dari Mekah yang menjadi guru saya. Sang ibu pun kaget dan mengatakan, itulah anakku. Syekh pun akhirnya menaruh hormat kepada sang ibu. Kemudian Syekh mengatakan, apa titipan untuk beliau dari ibu? Sang ibu menjawab, baik, sekarang Syafi'i boleh pulang. Akhirnya Syekh pun menyampaikan pesan tersebut kepada Imam Syafi'i. Akhirnya sang imam pun memutuskan untuk pulang. Karena ketenaran beliau, kabar beliau mau pulang pun tersebar. Penduduk pun berdatangan untuk memberikan sebagian hartanya yang berupa unta dan lain-lain kepada sang imam. Disinilah perjalanan pertama Imam Syafi'i ketika berangkat menuntut ilmu, berniat hanya untuk menuntut ilmu. Namun ketika pulang membawa salah satu keberkahan ilmunya, yaitu harta. Akhirnya waktu pulangnya pun tiba. Setelah dekat dengan kota Mekah, Imam Syafi'i mengutus salah satu muridnya agar sang ibu diberi kabar bahwa sang imam sudah sampai di perbatasan kota. Sang murid akhirnya datang ke kediaman ibundanya dan mengatakan kalau sang imam sudah mendekati perbatasan kota. Ibundanya pun bertanya kepada si murid tadi, Syafi'i membawa apa? Murid sang imam pun menjawab, beliau membawa banyak unta dan banyak harta. Sang ibu pun kelihatan marah sambil berkata, Syafi'i tidak boleh pulang, dia saya suruh mencari ilmu, bukan mengumpulkan harta. Murid pun akhirnya datang menemui sang imam dan menyampaikan pesan ibundanya.
Imam Syafi'i langsung membagikan harta yang dibawanya tersebut kepada penduduk sekitar. Sang imam pun menyuruh muridnya untuk mengabarkan hal itu kepada ibundanya. Akhirnya murid sang imam datang ke rumah ibundanya, ibu Imam Syafi'i, dan mengatakan harta unta semua sudah dibagikan kepada masyarakat. Beliau sekarang hanya membawa kitab dan ilmu, terangnya kepada sang ibundanya Imam Syafi'i. Sang ibu akhirnya berujar, Syafi'i boleh pulang. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kejujuran akan mendatangkan keberkahan. Begitu juga sebaliknya, kebohongan akan mendapatkan malapetaka. Jadilah orang yang jujur meskipun menyakitkan. Peran orang tua dalam mencari ilmu sangatlah penting. Terlebih barokahnya akan terus mengalir jika diridhoi oleh orang tua, terlebih oleh sang ibu. Ilmu akan mendatangkan harta, namun harta belum tentu bisa mendatangkan ilmu. Jadi carilah ilmu sebajak-bajaknya. Insya Allah harta akan mengikuti kita. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini bisa mengambil hikmah dan pelajaran dan meniru akhlak baik dari Imam Syafi'i. Semoga kita mendapat ilmu yang barokah dan bermanfaat dari beliau Imam Syafi'i. Dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.